Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan terkait dengan pengolahan data GCP, di mana sebelumnya kita sudah melakukan pengolahan terkait dengan data benchmark. Oke, di sini kita akan menggunakan data pengamatan di GCP 21 September, di mana sama seperti sebelumnya kita menggunakan data Rinex. Di sini kita melakukan pengamatan pada BM, terus kita juga melakukan pengamatan pada GCP. Oke, di sini langsung saja kita buka Trimble-nya. Oke, langsung kita new project. Kemudian sama seperlunya, seperti sebelumnya, blank template. Oke, sama seperti sebelumnya, di sini kita melakukan setting dulu terkait dengan koordinat. Ini jangan pernah dilupakan. Kita change, kemudian pilih 51S sebelum kita gunakan sebelumnya. Nah, di sini kita langsung lakukan import data, di mana data yang kita gunakan adalah data pengamatan di 21 September. Jadi untuk pengamatan ini baiknya dilakukan, untuk pengolahan datanya baiknya dilakukan malam setelah dilakukannya pengamatan. Jadi karena masing-masing hari itu untuk pengamatan BM-nya pasti berbeda-beda, baik dari tinggi alatnya dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan, misalnya kita melakukan pengamatan pada 21 September, untuk data yang diolah bersama data BM-nya itu harus 21 September juga. 21 September di sini kita mendapatkan 3 GCP, GCP 7, GCP 10, dan GCP 11. Oke, kita mulai dari dari BM dulu kita masukkan. Oke, ini sudah ada. Jadi kita untuk data yang di atasnya ada data RAR, tidak perlu kita masukkan. Data Rinex saja kita import masuk. Sini sudah ada BM. Sama seperti sebelumnya kita di sini mengubah data antenanya. Panjang antenanya ini di tanggal 21 September kita menggunakan 1472. Oke, 72 kemudian oke. Nah, oke, kita melakukan import yang sama juga terhadap data GCP. GCP 7, kita tarik next, kemudian import. Nah, yang perlu kita lakukan di sini untuk cek namanya apakah sudah benar GCP 7, kemudian antenanya, kita memastikan untuk GCP 7 itu tinggi alatnya ada di 1474. 1474. Oke, di sini kita 4, kemudian kita oke. No, udah ada. Kemudian kita import lagi ke GCP selanjutnya. Di sini ada GCP 10. Kemudian ini import. Nah, di sini perlu kita perhatikan di sini poin ID-nya kita harus ganti sesuai dengan GCP-nya, GCP 10. Kita perhatikan lagi GCP 10 tinggi alatnya 1412. Kita sudah tanya. Oke, no. Kemudian untuk GCP yang terakhir ada di GCP 11. Ambil lagi data Rinex-nya. Mari kita import. Oke, sudah cocok GCP 11 terus antena GCP 11 1472. Oh, 1370. Oke, sudah sesuai. Poin, dan sebagainya. Oke. No.
Oke, di sini kita sudah mendapatkan semua data GCP kita sudah masukkan. Nah, tujuan selanjutnya seperti pembuatan BM, kita harus menjadikan satu BM ini sebagai pusat quality control. Nah, di sini kita klik kiri, kemudian klik poin ini sampai di bawah-bawahnya, kemudian klik kanan. Kemudian add coordinate. Oke, untuk koordinat yang digunakan di sini merupakan koordinat yang telah kita lakukan pada pengolahan data sebelumnya. Di mana dalam data sebelumnya kita sudah mendapatkan koordinat ini. Jadi koordinat ini kita copy paste, kita copy, kemudian kita pastekan pada listing. Oke, terus ini juga kita copy, paste, masuk ke dalam sini. 4, kemudian 5.1, copy paste. Oke, ketika ini sudah selesai, kita menjadikannya seperti ini. Pakai quality control. Kasusnya enable. Oke, seperti ini. Kita harus make sure kembali. Oke, sudah cocok dengan data ini. Kemudian kita oke. Nah, ketika dia sudah berubah menjadi segitiga, kita kembali memblok seluruh data, kemudian kita masuk ke survei untuk proses baseline. Untuk proses baseline itu telah selesai, data yang digunakan, data yang dihasilkan itu lebih baik. Ini dikarenakan karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Sekitar 2 kilo, 1,7 kilo. Ini cuma 40 meter jarak. Oke, kemudian kita save. Oke, setelah kita save, kita kembali melakukan adjust network. Sini kita checklist lagi 2D-nya, kemudian adjust. Oh, untuk adjust network ini kita lakukan hanya khusus untuk BM saja, tidak perlu untuk GCP. Karena itu membutuhkan beberapa antena yang aktif secara bersamaan. Sedangkan untuk antena yang aktif pada saat kita melakukan penggunaan GCP hanya ada di BM. Oke, lanjut kita baseline processing report. Sudah ada BM, GJP fix. Kemudian untuk point listnya seperti ini. Kita sudah mendapatkan koordinat. Jadi BM ini tetap akan sama kita gunakan. Oke, mungkin seperti itu. Untuk ininya bisa kita PDF-kan lagi hasilnya. Oke, nah ini juga bisa kita save Excel. Jika kita nanti akan menggabungkan semua GCP-GCP-nya. Kan seperti ini. Nanti kita akan gabungkan dengan semua GCP sampai ke bawah, kemudian kita akan save PDF seperti ini. Dan akan kita lampirkan pada saat pembuatan laporan. Oke, mungkin seperti itu penjelasan singkat terkait dengan Trimble untuk pengolahan GCP. Nah, sebelum saya lupa tadi untuk GCP ini, kita lihat di sini hanya memakai sistem radial, di mana titik ini hanya
mengikat pada satu titik acuan atau quality controlnya. Itu dari GCP langsung ke BM. Jadi dia bentuknya seperti ini, tidak seperti sistem jaring. Untuk sistem jaring sendiri harus menggunakan dua BM atau dua base yang aktif pada waktu yang sama. Contohnya kita punya dua BM, BM1, BM2 di sini. Kedua BM ini harus punya base, kemudian mengikat ke satu GCP. Jadi dia akan berbentuk segitiga. Hasil yang didapatkan sebenarnya lebih bagus, cuma alat yang digunakan lebih banyak. Mungkin seperti itu penjelasannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.